Kapan sih kita tahu kalau kita itu udah masuk ke kategori people pleasing? People pleaser itu akan mengorbankan diri secara berlebihan. Seorang people pleaser itu akan membakar dirinya sendiri untuk membuat orang lain menjadi hangat. People pleaser itu juga bisa mengalami yang namanya empathic burnout. Ketika dia bersikap baik ke orang lain, tapi karena nggak mendapatkan balasannya, jadi merasa sia-sia. Gimana sih keluar dari si cycle people pleasing ini? Ada konsep yang menarik nih dari bukunya Adam Grant. Ada 3 kategori manusia, giver, ada takers, dan ada matchers. Yang menarik dari buku ini adalah kira-kira yang mana sih orang yang paling sukses dalam pekerjaan dan yang mana yang paling tidak sukses dalam pekerjaan. Ternyata yang paling tidak sukses dalam pekerjaan adalah Oke, selamat datang kembali di podcast Ruang Tunggu. Katanya kamu mau sulap. aku mau sulapnya. Sulap pertama aku adalah aku mau memunculkan kartu. Editor, Itu mah bukan sulap, itu mah udah lama lu gak ngerjain Amar. ya udah. Untuk berikutnya, saya bakal membuka ini dan akan buat semua kartunya keluar. Editor, Enggak, editor nyerah. kasihan ya? Editor nyerah. Jadi gini, aku baru belajar sulap. Gini, nah, mau nunjukin sulap nih. Iya. Tapi enggak kamu mah pinter, ntar ketahuan efeknya. Saya akan memanggil satu Dibongkar, orang. sama aku dibongkar. Saya akan manggil satu orang penunggu. Saya pilih-pilih ya. Oke, ini deh. Nah, Alifa. Sini, Alifa. Teman-teman tepuk tangan untuk Alifa. Muncul. Sini Alifa sini. Baik. Oke, Alifa, kita nggak kenal sebelumnya ya. Kenal. Wah, parah kenal. Di tangan saya ada satu deck kartu yang normal. Silahkan pilih kartu yang manapun di tengah-tengah. Boleh ambil. Sudah, oke, udah. Kasih lihat ke kamera, jangan kasih lihat ke saya. Oke. Pastikan Oke, kamera oke. nge-zoomnya udah ya, lihat ya. Aku lihat. Udah. Nah. Udah. Nah, sekarang Udah. taruh di tengah-tengah kapanpun. Dah. Weh. Percaya nggak? Aku bisa sulap dan menaikkan kartunya ke atas. Lihat ya. 1, 2, 3. Lihat. Weh. Ini kan kartunya. Ya kan? Bukan. Ya kan kartunya? Bukan. Ih, bukan, lu protes. Bukan. Kan. Gitu. Bukan ini kan kartunya, bukan kan? Bukan. Jawab bukan itu. Demo kita. Jadi apa bukan kartunya? Bukan deh. Bukan apa iya? Iya. Itulah kehebatan sulap saya bisa mengubah pikiran orang. Lu people pleaser ya? Aduh, Yaudah. seru Lu pulang deh. people pleaser ya udah ambilin Harusnya rambutan tadi deh, itu rambutan gini, deh. harusnya tadi dia bilang dulu bahwa bukan. Habis itu aku bakal mengeluarkan kartu yang benernya. Iya, Tapi ya sudah deh, jadi yaudah. gagal deh ya. Ya itu contoh People pleaser tuh kayak gitu tuh, karena nggak enakan. Gak enakan. Ya. Disuruh demo sama gue, dia bilang iya. Aduh. Bilang bukan. Yaudah deh, kita bahas aja tentang people pleaser hari ini. Dikasih contoh langsung hari Langsung. ini. Alifa, jangan pernah jadi ini nanti asisten tukang sulap ya. Kasihan tukang sulapnya. Kasihan. Terima kasih Alifa. Oke. Makasih ya Alifa ya. Ayo kita Fenomena belajar deh fenomena people pleaser hari pleaser. ini. Jangan-jangan yang nanya dia lagi hari ini. Kayaknya sih. Iya, coba ini jawablah pertanyaan dari Alifa nih kayaknya. Baiklah, aku Kayaknya ambil dia ya. tekanan batin deh kerja di sini. Baiklah. Oke, pertanyaan pertama. Dok mau nanya. Saya sebagai anak paling kecil, Alifa anak paling kecil. Iya. Kasihan. Sering disuruh-suruh sama kakak. Suatu hari aku pernah nolak ketika disuruh-suruh, tapi perasaanku langsung gak enak, hampa, kosong. Apakah ini disebut people pleaser? Kalau di aku nih ada pertanyaan nih ya. Dok, tolong bahas tentang people pleaser. Lagi belajar untuk tidak menjadi people pleaser. Sudah lelah soalnya. Nah, kemarin kita bikin topik tentang BPD. Iya. Dan itu ya salah satu komen yang paling banyak muncul adalah nih, editor. Komentar tentang, dok bahas dong tentang people pleaser. Iya gitu. sih, people pleaser ya. Soalnya kan itu erat banget ya sama budaya kita yang ketimuran, yang kita tuh di Asia tuh disuruhnya kayak jangan kayak gitu, nggak Iya. enak, harus nurut gitu. Enak, jangan nyusahin orang. Mm-mm. Gitu. Coba dong dibahas tentang people pleaser ini gitu. Apa sih yang dimaksud sama people pleaser Oke, gitu? kita bahas ya. Jadi kalau kita lihat dari asal katanya people pleaser itu kan dari
please. Please itu bukan artinya tolong gitu, tapi lebih ke menyenangkan, pleasing. Nah, people pleaser ini berarti adalah ada orang-orang yang dia tuh punya kecenderungan untuk membuat orang lain senang. Dan kalau dari istilah ini kok kayaknya bagus ya. Aku pengen membuat orang lain senang. Maka kalau misalnya dibilang, oh kita nggak boleh jadi people pleaser, kok jadi jahat seolah-olah kita nggak boleh membuat orang lain jadi senang. Nah, aku punya prinsip gini nih, teman-teman. Apabila semua orang di bumi itu people pleaser, dunia damai. Setuju gak sih? Iya sih, kan semua orang pengen membuat Betul. orang lain senang. Kita lagi jalan, nggak sengaja nyenggol orang, kita minta maaf. Orangnya, oh nggak apa-apa kok kan nggak sengaja. Ya udah minta maaf. Akhirnya dibeliin makan, beliin. Jadi damai hidupnya. Terus kalau gitu, kenapa dibilangnya bahwa nggak boleh menjadi people pleaser? Nah, kita perlu lihat lagi di akarnya ini. Ada beda ya teman-teman antara orang baik, orang ramah dengan seorang people pleaser. Orang baik itu adalah seseorang yang mungkin dia, ya tanggapannya positif. Tetapi kalau people pleaser itu lebih banyak ke negatif. Nah, nanti kita bakal bahas tuh. Kalau kita ngomongin tentang budaya, pasti dong ngaruh banget ya. Tadi kan juga Sora bilang bahwa budaya ketimuran cenderung untuk gak enakan, jangan nyusahin orang. Salah satu budaya yang paling kuat nih, konsep people pleasernya itu adalah sebenarnya Jepang. Oh iya sih, iya Ya sih. kan? Iya. Kalau di Jepang itu ada kebiasaan yang pokoknya utama itu jangan bikin orang susah, jangan menyusahkan lingkungan. Begitu. Kamu ada tahu nggak tentang itu? Oh tahu banget. Untuk sebagai orang yang sangat-sangat suka Jepang dan namanya berbau Jepang banget ini, aku tuh tahu salah satu yang paling sering ya, paling lekat itu adalah jangan gini nih, di Jepang tuh ada fenomena yang kalau misalnya anak kecil itu misalnya anak kecilnya dicap kayak quote and quote bandel. Bandel itu tuh terus kalau anak kecilnya bandel itu orang Jepang tuh akan mengomentari, wah anaknya sehat sekali ya. Wah, terima kasih. Ya kan terdengarnya positif ya, padahal sebenarnya itu cara orang Jepang tuh menyindir orang tua untuk kayak ini anak lu aktif dan quote and quote tuh bandel gitu sebenarnya. Oke. Iya sebenarnya kayak gitu, coba tapi dibilangnya gengki itu adalah aktif dan sehat gitu. Oke. Berarti waktu juga pernah lihat tuh ada orang yang dia tuh temennya datang terlambat. Terus yang dibilang adalah makasih ya sudah datang di tengah kesibukan kamu gitu. Iya. Jadi itu sebenarnya kan seolah-olah kayak ngomong yang baik tapi tuh kayak menyindir emang yang sibuk kamu doang begitu. Iya. Betul Sama ya. kalau misalnya sebenarnya kan di Jepang tuh nggak bisa memecat orang karena kan mereka terkait dengan tidak enak untuk memecat orang tersebut. Jadi biasanya dioper-oper atau kan dibuat nggak nyaman, kayak ditaruh ke divisi yang kayak nggak nyaman sampai orang ini resign gitu. Untuk kayak ya udah biar dibikin nggak nyaman aja gitu. Betul. Dan kalau misalnya semua orang atau sebagian besar orang di situ menggunakan prinsip tersebut, berarti itu yang normal dong di sana. Iya. Justru kalau misalnya kita di sana ngomong terang-terangan, kita menolak, sorry saya nggak bisa, saya perlu bikin ini batasan dengan kamu, itu malah dianggapnya nggak normal. Iya betul. So ternyata akhirnya jadi gini, seseorang itu normal atau enggak, dia baik atau people pleaser itu tergantung kesepakatan dari masyarakat. Nah, untuk memudahkannya, kita kan bilang gini, orang yang bersikap baik atau dia mau ngebantu orang lain itu didasarkan memang karena dia baik, karena dia senang membantu orang. Tetapi people pleaser dasarnya ini adalah rasa takut. Takut mengecewakan, takut ditinggalkan, takut dianggapnya nggak baik, takut dijudge negatif sama orang-orang. Jadi akhirnya dia melakukan kebaikan, tapi dasarnya ini adalah tadi ketakutan tersebut. Jadi bedanya nanti kalau orang baik ngebantu orang-orang dia akan merasa senang, merasa happy. Sedangkan orang people pleaser ketika ngebantu itu nggak selesai, perasaan senangnya itu nggak tuntas, bahkan lebih ke ketakutan lagi. Tadi aku ngebantu cukup nggak ya? Jangan-jangan kurang. Terus mikir nanti berikutnya aku harus begini lagi. Jadi akhirnya dia nggak muncul rasa lega, rasa puas seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang berniat baik, yang benar-benar tulus. Bukan berarti orang people pleaser nggak tulus ya. Dia mungkin tulus, tapi tadi perasaan selesainya ini yang kayak nggak ada. Oh jadi indikatornya itu adalah perasaan selesai itu ya. Betul. Perasaan kayak oh ini nih aku selesai menolong orang tersebut. Ada rasa cukup. Iya. Sedangkan pada people pleaser dia akan terus berpikir, wah kurang nih, harus lagi, nambah lagi dan seterusnya. Oke, kalau kayak gitu gimana sih kita tahu kalau misalnya orang ini menyindir kita? Kayak tadi kan orang Jepang itu, orang ini terbiasa gitu untuk menolong orang, jadi people pleasing, kayak udah terbiasa nih jadi people pleasers gitu. Jadi kata-kata orang lain itu terkesan menyindir. Padahal enggak. Kayak tadi misalnya nih contoh, kayak wah anaknya sehat ya, sebenarnya memuji. Tapi karena dia terbiasa kayak misalnya tinggal di Jepang ataupun pada saat mendengar kata-kata tersebut,
terkesannya wah ini nyindir ya. Itu gimana sih untuk kayak mengkalibrasi ulang? Itu memang jadi sulit karena kan tadi kan unsur budaya itu, bahasa ngebentuk budaya kita gitu, dan bahasa juga ngebentuk cara kita berpikir. Ya kalau kita mau mengubah itu, kita perlu untuk melihat bahwa tiap tempat aturannya berbeda. Different place, different rules. Nah ini jadi menarik karena gini ya, orang yang people pleaser itu bermulanya dari keluarga. Ada teman kita Olvi Disha, itu psikolog itu pernah kita undang juga ya. Waktu itu dia pernah membuat bahasan tentang gini, people pleaser itu bermulai dari parent pleaser. Ya, dia biasanya dimulai dengan orang tua bilang nih kamu harus begini, kamu nih kalau misalnya nilainya bagus dipuji, begitu nilainya nggak bagus jadinya ya kok kamu cuma segini sih. Jadi dia terbiasa untuk aku harus membuat orang tuaku senang. Tapi tadi dasarnya karena rasa takut tidak dicintai, merasa kurang. Dan nanti ketika kita proses untuk membantu dia untuk mengubah cara berpikirnya, langkah pertama adalah mengajak dia sadar bahwa nih beda tempat, rules-nya berbeda. Dengan orang tuamu mungkin memang benar tadi kalau misalnya dia mau dicintai ada syarat dan ketentuannya. Tentu saja kan idealnya kita berharap cinta orang tua ke anak tidak bersyarat ya. Ya unconditional love ya. Tapi kita perlu mengakui bahwa memang ada beberapa keluarga yang tanpa sadar membuat konsep ke anak bahwa dia dicintai kalau dia pinter, kalau bagus, kalau dia bermanfaat, kalau ngebantu di rumah. Nah nanti kita mencoba untuk mengajak mengubah beda tempat, rules-nya berbeda. Ujung-ujungnya kita mau bahwa kamu sebagai teman tetap dicintai kok, asal kamu misalnya setia ngomongnya, kamu baik, nggak perlu beliin mereka sesuatu, nggak perlu untuk sampai mengorbankan dirimu berlebihan gitu. Oke, jadi kita harus mengetahui ya beda aturan. Beda banget. Oke, jadi kapan sih kita tahu kalau kita itu udah masuk ke kategori people pleasing? Oke. People pleaser itu akan mengorbankan diri secara berlebihan. Kalau ibarat kata nih, seorang people pleaser itu akan membakar dirinya sendiri untuk membuat orang lain menjadi hangat. Pengorbanan sampai seperti itu. Tapi akhirnya orang lain hangat, dianya yang jadi menderita. Lalu seorang people pleaser itu juga bisa mengalami yang namanya empathic burnout. Empathic burnout itu ketika dia bersikap baik ke orang lain tapi karena nggak mendapatkan balasannya, dia akhirnya menjadi capek, terbakar sendiri, jadi merasa sia-sia. Tapi daripada menyalahkan orang lain, dia malah akan menyalahkan dirinya sendiri. Ini karena aku kurang nih. Jadi akhirnya orang people pleaser ini akan penuh dengan rasa capek, takut, cemas, kecewa. Padahal nggak ada yang perlu diubah dari dirinya selain dia mencoba untuk ngerem dan berhenti membuat semua orang senang. Oke, itu menarik ya sebenarnya. Nah, kalau kayak gitu, tadi kan kamu mention soal pola asuh dari orang tua yang kayak cintanya tuh bersyarat gitu, kayak kalau kamu ini maka mama senang, maka papa senang gitu. Nah, pola asuh yang kayak gitu tuh sebenarnya bikin anak jadi kayak gimana sih ke depannya itu? Apa benar selalu jadi people pleasing? Apa bisa jadi dia malah jadi benci sama orang tuanya, atau dia malah jadi kayak menerapkan itu juga ke anaknya nanti. Oke. Nah ini kita perlu luruskan ya, jangan sampai nanti kan penonton jadi merasa oh berarti anak nggak boleh dipuji, kalau udah dipuji nanti jadi people pleaser gitu. Sebenarnya memuji anak itu bagus, yang memuji karena dia pencapaian bagus, tapi jangan lupa anak juga dipuji karena usahanya. Seringkali kan orang tua, wah dapat nilai 100, hebat. Dapat 90, ya mungkin memuji juga, wah hebat dapat nilai 90. Tapi dengan demikian pun akhirnya anak jadi merasa bahwa cintanya itu berdasarkan dari nilai yang didapatkan. Katanya lebih baik itu kita juga memuji, mengapresiasi usahanya. Wah kamu bekerja keras ya pasti. Jadi Dapet dia tahu usaha ini sesuatu yang bisa dikendalikan. Karena kan nilai mungkin nggak bisa dikendalikan, tapi kerja keras itu bisa. Terus yang perlu dipahami juga adalah bahwa anak ini memang akan mencari validasi dari orang tua, itu pasti. Jadi kalau orang tua nggak memberikan, nanti anak ini malah merasakan kurang terus. Cuma tadi apabila orang tuanya jadi tanpa sadar membuat bahwa sumber validasi ini hanya sebatas dia harus cantik, harus pintar, dan harus membuat orang lain senang, takutnya tanpa sadar dia juga naruh rules yang sama ke teman-temannya. Nah ini yang membuat dua orang anak yang tumbuh di keluarga yang sama nih, mereka sama-sama dengan orang tua yang cinta bersyarat lah ibaratnya gitu ya. Mereka dapat teman-teman yang berbeda, bisa jadi yang satu berkembang jadi people pleaser, yang lain enggak. Kan tergantung lingkungan sekitarnya bagaimana. Nah, anyway soal pertemanan ya, bisa nggak sih orang tuanya nih nggak unconditional love gitu ya, orang tuanya tuh cintanya nggak bersyarat, tapi teman-temannya
Wah, itu bisa banget. Atau misalnya pacarnya. Bisa banget. Bisa nggak sih bikin kita jadi people pleasers? Sangat bisa, karena tergantung nih umur si anak tersebut. Oke. Kalau anak ini masih umurnya anggaplah SD ya, mungkin sebagian besar hidup dia masih bergantung di keluarganya. Oke. Jadi sumber validasi utama dari orang tua. orang tua. Kalau orang tua bilang bahwa nih kamu harus begini biar mama papa senang, nah jadi seperti itu. Tapi anggaplah orang tuanya memberikan cinta yang nggak bersyarat, nggak apa-apa kok kamu tetap disayang, bla bla bla, wah senang banget. Begitu masuk SMP, ini kan anak mulai masuk ke dunia Peer ya. peernya, teman-temannya mulai dapat pasangan. Disitulah mungkin temennya bilang nih kalau kamu nggak ngerokok sama kita, kamu nggak asik. Iya, kalau Dia- kamu nggak pakai sepatu merek ini. Nah, itu kan akhirnya dia menjadi merasa, oh aku butuh validasi ini. Ternyata Ya. validasi didapatkan dengan membuat teman-temanku senang. Dan tadi akhirnya dia jadi mengorbankan dirinya masuk ke satu tren yang berbahaya hanya untuk membuat orang lain senang. Dan karena ini kan dia tahu mungkin ya ini ya tadi mungkin dia nongkrong, mungkin dia ngerokok sebelum umurnya. Ini membuat dia juga jadi nggak bisa ngomong ke orang tuanya. Akhirnya tadi sumber validasinya anak ini akhirnya tetap bergantung edik dengan suatu validation, cuma bergeser aja dari orang tua menjadi teman-temannya. Begitu masuk nanti usia memiliki pacar, sama lagi. Pacar bilang kamu pokoknya nggak boleh chat sama orang lain, harus sama aku doang. Kalau nggak kamu berarti nggak sayang sama Nggak aku. boleh follow lawan jenis. Nah itu lagi-lagi validasi. Oh ya udah Iya, deh, iya, aku iya, akan iya. mengikuti ini. Dan betul akhirnya makanya jadi banyak faktor yang berpengaruh dalamnya. Tapi semuanya dasarnya sebenarnya sama. Ketakutan yang sangat besar pada penolakan. Oke, pada seorang anak yang dia dari kecil itu mengalami tadi yang cinta bersyarat seperti itu, dia jadi sangat takut dengan penolakan. Akhirnya otaknya mengalami semacam adaptasi. Bagian otak yang mendeteksi penolakan, terutama nih amigdala gitu yang memprediksi tentang penolakan, tentang rasa takut itu jadi sangat aktif. Ini yang membuat ketika teman-temannya mungkin udah mulai agak mukanya nggak enak atau berjarak, langsung nih otaknya aktif. Wah, aku melakukan kesalahan, aku harus membuat memperbaiki ini ya. Iya, aku harus memperbaiki, aku harus membuat mereka senang. Akhirnya mulai tuh people pleaser muncul. Ketika temennya mukanya berubah, dia jadi lega. Oke. Tapi ingat, leganya pun nggak selesai. Hanya berubah menjadi, oh berarti aku harus terus seperti ini. Berulang-ulang terus. Aku harus lebih baik lagi, aku harus lebih baik lagi. Oke. Ngomong-ngomong soal penolakan, aku jadi kepikiran. Gini, di people pleaser tuh berarti kan dia nggak enak untuk menolak sesuatu kan? Betul. Kadang-kadang aku kalau ketemu sama teman aku yang people pleasing nih, ada ciri-ciri people pleasingnya, aku kan bilang kayak, lah bro tolak aja kali, lah sis tolak aja kali gitu ya. Kenapa sih nggak ditolak aja gitu? Capek tahu gitu, nggak apa-apa tahu nolak. Lebih cepetan nurut. Kenapa sih mereka bisa sampai ada pola pikir lebih cepat nurut dibandingkan kayak padahal bilang enggak pun nggak harus pakai alasan, nggak apa-apa. Tapi ya kalau misalnya kalau gue nolak tuh gue harus mikirin alasannya. Kalau gue nolak tuh gue harus debat, padahal kan belum tentu gitu. Kadang-kadang bilang enggak aja nggak perlu pakai alasan tuh nggak apa-apa gitu. Aku pikir ada dua alasan. Pertama, ketika dia bilang bahwa lebih cepat iyain daripada nolak dan menjelaskan, berarti mungkin dia pernah eksperimen sebelumnya. Mungkin di rumahnya dia pernah coba untuk enggak, abis itu wah ribet, diomelin atau apa. Jadi akhirnya pilih yang gampang aja deh. Ingat loh, manusia akan selalu memilih jalan yang relatif lebih mudah. Iya. Bagi dia lebih mudah mengiyakan dan susah sedikit dibandingkan untuk menolak. Bagi kita mungkin mendingan ngomong enggak, rasa nggak enak dikit, tapi kita nyaman abis itu. Iya. Kemungkinan pertama itu. Kemungkinan kedua, ingat, dia sudah sangat sensitif dengan penolakan. Oh, jadi iya ketika dia juga menolak, ya. dia jadi jahat. Begitu. Akhirnya dia, ya sudah aku nggak mau jadi orang jahat nih. Jadi aku akan mengikuti saja. Dan lagi-lagi lingkungan yang memvalidasi itu. Kalau misalnya kita ada seseorang yang people pleaser yang suka bikin kita senang, kan kita juga merasa happy karena ada orang yang bikin kita senang. Tapi akhirnya mungkin ada orang yang ngambil keuntungan dari situ. Inilah jadi dimanfaatkan, jadi mungkin butuh dari uangnya, butuh tumpangan dan lain-lainnya. Tanpa sadar dia pun kecemplung dalam circle yang dia itu jadi kayak dimanfaatkan terus. Iya sih, kasian juga ya lama-lama sebenarnya sama people pleasing ini. Gimana sih keluar dari cycle people pleasing ini? Tuh, keluar ya. Dan ini kan berarti riskan banget dong dimanfaatkan oleh Betul. apalagi orang-orang manipulatif. Si people pleasing ini kan. Dan gimana sih kita tahu gitu kalau misalnya ini orang tuh sebenarnya udah dimanfaatin gitu. Dan kita ngasih taunya tuh gimana sih gitu? Baik. Lanjut Masuk aja kali berarti ya. kita langsung ya. Iya, ke sesi Semangka. Sesi mengupas solusi kehidupan. Solusinya dong kakak. Halo, tolong dong, bantuin dong. Iya, bantuin Lagi dong. Iya. nelfon teman yang people pleaser. Oke. Baiklah teman-teman. Jadi,
untuk membahas mengenai kita harus ngapain, aku mau agak perkenalan dulu mungkin ya. Ada konsep yang menarik nih dari bukunya Adam Grant. Nah, judul buku itu Give and Take. Jadi Adam Grant ini menuliskan tentang ada 3 kategori manusia, giver, ada takers, dan ada matchers. Kalau giver dari namanya ya, berarti dia akan memberi terus-terusan. Kalau takers ini berarti dia akan ngambil dari orang. Kalau giver ini mikir apa yang bisa aku kasih buat orang, takers apa yang bisa gue ambil dari orang. Matchers ini dia lebih tactical. Jadi kalau orang ini give, dia juga give. Kalau dia take, aku juga take. Gitu. Nah, yang menarik dari buku ini adalah dia mencoba untuk menemukan ya dengan teman-teman ini, kira-kira yang mana sih orang yang paling sukses dalam pekerjaan dan yang mana yang paling tidak sukses dalam pekerjaan. Nah, siap dengarkan hasilnya? Menarik. Ternyata yang paling tidak sukses dalam pekerjaan adalah givers. Iya sih, takers pasti paling sukses. Yes. Enggak juga. Oh iya. Nah, jadi gini. Aku pikir takers paling sukses. Waktu membaca, semua orang mikir, wah iya nih di dunia seperti ini berarti takers paling atas, paling bawah tuh givers. Jadi gini, yang paling tidak sukses adalah givers. Yang paling sukses orang-orang itu adalah givers juga. Oh iya. Jadi, kalau kamu adalah seorang yang kategori givers yang suka memberi, kamu bisa menjadi orang yang paling sukses atau jadi orang yang paling tidak sukses. Karena kenapa? Tergantung orang di sekelilingmu itu siapa. Oh. Bayangin kalau kamu givers dikelilingin takers yang semuanya wah dimanfaatkan nih. Disuruh ngerjain sesuatu, diklaim hasil kerjanya, dipinjam duit dan lain-lain, masuklah jadi orang yang paling tidak sukses. Karena jadinya ditahan ada yang lain-lainnya. Nah, tapi kalau kamu givers dan dikelilingi oleh givers yang lain, atau kalau kamu dikelilingi oleh matchers yang menyesuaikan, itu sangat bagus majunya. Iya Nah, sih. lalu juga ditemukan juga ada ternyata givers ini pun ada 2 kategori lagi, ada 2 subkategori. Ada yang dia tuh giversnya yang selfless, jadi dia memberikan itu tanpa pertimbangan, masuk tadi tuh yang jadi kategori yang di bawah. Nah, iya. ada juga yang givers tapi dia mungkin lebih bisa memilih. Yang dia lebih sadar, oke aku suka memberi tapi aku memilih nih mau ngasih ke siapa. Ini jadi perbedaannya seperti itu. Nah, ini jadi mengantarkan ke 3 potong semangka yang mau untuk kita diskusikan ya. Potongan pertama adalah kamu kenali dulu bahwa kamu ini mungkin givers. Tapi kenali orang di depan kamu, ini apakah dia givers juga atau dia takers. Atau mungkin ya matchers. Jadi kita berhati-hati, itu yang paling pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita bisa untuk berani mencoba ya, mulailah dengan membuat namanya itu micro boundaries. Nah, micro boundaries itu gini, kan orang dengan jadi ini people pleaser itu, wah kalau disuruh untuk bilang enggak, itu setengah mati susahnya. Iya sih. Susah, Ya kan? pasti susah sih. Bisa dibilang, bantuin aku ini dong, pinjam duit gini dong. Kalau dia bilang enggak, wah itu berat banget. Jadi micro boundaries adalah bukan mengatakan tidak, tapi menunda dulu. Oke. Boleh nggak ini anterin gue sini dong? Oh, nanti ya ku lihat jadwalku dulu. Ghosting tuh masuk si micro boundaries nggak sih? Mungkin ya, mungkin bisa jadi karena membuat jarak itu. Ada teman mau pinjam uang, tentang ini, kita sebelum ini, oke, bentar ya aku mau ngecek dulu flow rekeningku bulan ini. Ya terus di ghosting. Nggak apa-apa. Nah ini jadi penting karena untuk ngomong gitu aja tuh lebih berat. Ingat, dalam pikiran mereka adalah aku akan salah kalau tidak bisa membantu dia. Jadi tahap pertama kenali kita kategorinya apa. Kedua kita tadi mencoba untuk menyadari juga ya micro boundaries itu akan sangat bermanfaat. Masanya boundaries ini agak panjang nih kalau mau kita bahas. Iya juga ya. Seru juga ya kalau bahas boundaries. Gimana kalau kita nyambung ke part 2 nanti bahas boundaries? Boleh sih, itu kayak bisa di satu sesi sendiri. Oke, part 2 ya. Nanti berikutnya kita bakal bahas mengenai boundaries. Supaya kita juga nggak kepleset salah. Boundaries itu apa sih? Itu salah satu yang banyak tuh untuk diomongin ya. Iya. Nah, ketiga ya. Ini setelah tadi kita sadar, lalu kita coba untuk mulai membuat micro boundaries. Yang ketiga adalah jangan ragu untuk kita mengganti circle kita. Kalau misalnya kita merasa itu nggak sehat. Ingat tadi, kita sangat dipengaruhi lagi berada di circle seperti apa. Iya, kita tuh ada yang tadi yang di takers, matchers, atau di givers juga ya. Nah, di sini aku nggak bilang untuk ya sudah berhenti aja berteman dengan mereka, tidak. Tapi aku bilang tentang kalau kamu mau tetap giving sesuatu silahkan, tapi kita pilih-pilih, pick your battles. Itu loh. Semangka ketiga berarti adalah ini, pick your battles. Kamu mau untuk memberikan kepada siapa? Kepada circle yang mana? Ibaratnya kalau kamu punya uang nih ya, punya uang 100.000, ada orang yang dia mau minta uang, pinjam dong uang, buat apa? Buat minum alkohol misalnya. Nah, yang satu lagi, ini butuh uang buat apa? Mau beli obat buat misalnya buat ibuku. Pilihlah
uang tersebut untuk memberikan yang menurut kamu lebih sesuai dengan value kamu. Nggak bilang bahwa alkohol jahat lalu ibunya membeli obat buat ibu itu baik, tapi yang mana sesuai dengan value kamu. Itu akan membuat kita jadi lebih lega juga, karena orang dengan people pleaser ketika dia ngebantu orang, dia pun merasa senang sebenarnya. Kan kita kan ngerasa ya, ketika kita ngebantu orang lain tuh ada perasaan yang kayak hangat, kita merasa bisa bermanfaat buat orang. Itulah kenapa nggak bisa nyuruh orang yang people pleaser untuk berhenti membantu orang, nggak bakal bisa. Itu sumber kesenangan buat dia. Iya, apalagi mungkin yang people pleaser itu bahasa cintanya emang giving. Betul. Ya. Betul kan ya? Jadi dengan 3 tadi, dengan kita menyadari kategori kita, belajar membuat micro boundaries, dan tadi 3 memilih circle, yang memilih kita mau membantu yang mana, kita tetap menjadi seorang yang membantu orang lain tetapi lebih sehat. Kita membantu bukan karena kita takut ditinggalkan, tetapi karena kita memang tahu ini hal yang baik untuk dilakukan. Ya, dan bagi people pleaser aku mau ngasih pesan begini. Apabila kamu takut, aduh kalau aku nggak ngebantu temanku nanti aku ditinggalkan mereka, mendingan ditinggalin aja. Teman macam apa yang dia tuh hanya mau ke kamu karena kamu bisa ngebantu dia saja. Teman yang baik adalah ketika kamu nggak bisa ngebantu dia, dia akan tetap, oh it's okay, nggak apa-apa, kita tetap temenan sama kamu. That's true. Iya sih, bener sih. Aduh, itu pasti menampar beberapa orang ya. Bener. Kepikiran juga sih sama kayak teman macam apa yang emang datang ke lu pada saat dia sulit doang ya. Bener, dan datang ke kita pada saat kita bahagia aja. Bener. Oke, segitu aja kali ya. 3 potong semangka dari Dr. Andreas. Berat juga ya. Berat juga ya topik hari ini, dan gak harus buru-buru cut off seseorang untuk hanya karena kita nggak bisa itu. Dan kita mungkin nextnya bakal bahas tentang boundaries. Boundaries itu nggak harus langsung tiba-tiba zrut pasang tembok besar, ternyata bisa ngeblok langsung. Ngeblok nggak harus. Nanti kita akan luruskan sedikit demi sedikit boundaries itu apa. Nah, jadi selanjutnya kalau kalian mau penasaran tentang boundaries, kita lanjut aja langsung ke part 2. Jadi jangan lupa di subscribe Pot Ruang Tunggu ini. Jangan lupa juga dinyalain notifikasinya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami di @pot_ruangtunggu, dan Instagramnya Dr. Andreas di @dr_andreamon, dan Instagramnya Little Sora. Oke, dan kalau kalian merasa episode ini bermanfaat dan kalian pikir mau untuk membagikan kepada teman kalian yang people pleaser, kirimkan ke mereka. Kalau kamu people pleaser, tolong kirimkan ini ke siapapun. Kalau kamu people pleaser, nonton sampai habis ya. Ini udah sampai habis ya. Jadi see you di part 2. Bye-bye. Selamat tunggu ruang tunggu. Dan aku baru sadar gak ada gelas. Gak ada gelasnya, gak apa-apa. Tapi tetap ingat, di setiap perhentian pasti ada ceritanya. Kita tos aja. Tos.